Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawo Bapak dan Ibu. Saya Zainab dari UGM dan saat ini saya ditugaskan untuk memaparkan materi mengenai branding dan juga pengolahan ekonomi desa wisata. Sebelumnya ibu-ibu dan bapak-bapak bisa silakan memanggil saya dengan panggilan Mbak Zainab. Di sini saya sudah membuat beberapa materi yang sudah saya rangkum dalam PowerPoint dan kali ini saya akan paparkan melalui rekaman video yang dapat Bapak Ibu sekalian unduh dan Bapak Ibu sekalian tonton. Oke, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah PowerPoint yang sudah saya buat. Dan di sini, seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa di sini saya akan memaparkan mengenai branding dan juga pengolahan ekonomi. Oke. Sebelumnya Bapak Ibu, saya harap atau mungkin jika belum memahami mengenai branding, apa itu branding dan juga pengolahan ekonomi dimaksud itu apa, tidak masalah, karena nanti saya akan mencoba seinteraktif mungkin untuk menyampaikan materi ini. Oke, selanjutnya ini pengertian secara singkat mengenai apa itu branding. Jadi branding menurut Kotler itu sudah dijelaskan bahwa ini adalah suatu bentuk nama, istilah, tanda, dan juga simbol, rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dengan untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing. Dan yang kedua, juga oleh Kotler disampaikan bahwa branding merupakan kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam rangka proses membangun dan membesarkan brand-nya atau merek-nya. Image perusahaan secara keseluruhan atau bagaimana masyarakat merasa bahwa perusahaan Anda merupakan yang terbaik. Di sini bisa kita rangkum secara singkat bahwa branding adalah bagaimana cara kita membangun citra atau menjadikan diri kita beda dari yang lainnya. Oke, selanjutnya kita next. Di sini ada contoh-contoh branding. Di sini saya memasukkan contoh-contoh branding, sebagian besar adalah campurannya di sini. Jadi ada yang makanan, ada yang otomotif, ada industri otomotif, ada industri teknologi. Di sini kita bisa lihat yang seperti Bapak Ibu kenal, ada Microsoft, ada Pizza Hut, ada Mitsubishi, dan lain-lain. Nah, di sini memang di antara satu dan yang lainnya memang berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi nanti kami harap semua bahwa nanti Bapak Ibu bisa dijadikan acuan ketika membuat brand atau mungkin rebranding bagi desa wisata. Nah, ini adalah salah satu contoh yang Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing ketika mengenal figur ini. Jadi figur ini Bapak Ibu pasti tahu bahwa ini adalah sosok Hotman Paris, di mana beliau adalah yang berhasil membawa perubahan, bukan perubahan, tapi semacam pembeda bahwa beliau adalah seorang pengacara yang tidak seperti pengacara kebanyakan dengan gaya yang perlente, gaya yang flamboyan, yang lavish ya, mewah gitu. Kemudian dikenal dengan tentengannya yang tidak hanya berlian tapi juga otomotif kendaraannya juga yang Ferrari, Lamborghini seperti itu. Kemudian berikutnya ini salah satu brand produk yang pasti Bapak Ibu di mana-mana sangat mudah menemukan teh botol sosro. Pasti sangat dengan mudah sambil terngiang-ngiang ini tagline-nya bahwa makanan apapun minumnya teh botol sosro seperti itu. Dan ini adalah seperti Bapak Ibu tahu, ini adalah Deddy Corbuzier, seorang mentalis atau pesulap yang dulunya ini adalah seperti ini nih dandanannya gitu loh. Jadi
dandanannya yang dengan eyeliner tebal, dengan janggut yang digambar seperti itu, dan itu yang membuat orang langsung langsung sadar bahwa, "Oh ini toh, pesulap kita," gitu. Yang terakhir ini yang Bapak Ibu mungkin sangat-sangat familiar karena ini sangat sering berkeliaran di layar kaca kita, jadi ini adalah Mas Tukul Arwana. Nah, bagaimana beliau membentuk personal branding beliau, di sini beliau dengan menggunakan potongan rambut, dengan menggunakan gaya bahasa yang berbeda dibanding pelawak kebanyakan, dari segi mimik muka, ekspresi, dan juga gimana sih kalau, Tukul itu senyum, gimana kalau Mas Tukul itu, giginya bagaimana, mulutnya bagaimana kalau lagi monyong, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi branding itu macam-macam, Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya product branding, di branding produk. Kemudian yang kedua ada personal branding tadi yang seperti sebutkan sebelumnya ada Hotman Paris, ada Mas Tukul, ada Deddy Corbuzier. Kemudian juga yang ketiga ada corporate branding ini untuk perusahaan. Kemudian ada juga cultural branding dan juga destination branding. Nah, nanti kita kalau selanjutnya ketika kita akan membahas mengenai desa wisata, kita akan lebih sering membahas destination branding. Oke, destination branding kita langsung nah, ini banyak sekali contoh-contohnya ya, Bu. Ada yang logo Bantul, Gunung Kidul, kemudian ada Jogja Istimewa, Kulon Progo The Jewel of Java, ada Kudus The Taste of Java, ada Kemiren Soul of Osing, banyak sekali contoh-contoh, ini termasuk kategori city branding. Dan juga ada yang kategori ini Desa Poncokusumo ini merupakan salah satu contoh village branding. Di sini karena kita fokusnya di Desa Kaliangkrik, kita berfokusnya pada dan juga Temanggung ya. Jadi kita berfokusnya pada village branding. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara city dan juga village branding, hanya mungkin lokasinya saja yang lebih luas maupun lebih sempit. Dan di sini teori branding yang digunakan sebetulnya hampir mirip gitu. Nah, kita langsung mungkin kita bisa mengamati bahwa di sini ada juga tagline atau di sini seperti The Harmony of Nature and Culture, kemudian ada yang Desa Poncokusumo Sahabat Keluargaku. Nanti kita juga pasti akan membutuhkan semacam itu ya di branding desa wisata kita. Nah, sebenarnya kenapa sih kok kita repot-repot untuk membuat brand gitu? Kenapa sih kita harus susah-susah untuk membuat logo desa wisata yang seperti A, seperti B, seperti C, dan juga menggunakan tagline yang itu kan mikirnya nggak gampang gitu. Nah, di sini ada beberapa fungsi dan juga manfaat tersendiri kenapa kita harus membranding desa wisata kita agar beda dari yang lainnya. Oke, kita sebelumnya sudah tahu bahwa Desa Kaliangkrik punya wisata tersendiri yang misalnya Nepal Van Java gitu, yang sudah diliput juga di media dan juga diliput oleh Kemenpar ya. Dan ini mungkin bisa juga bermanfaat untuk jual di branding ke depannya bahwa ini berfungsi sebagai satu pembeda, kemudian dua ada daya tarik dan juga promosi dan juga membangun citra, juga sebagai pengendali pasar. Jadi nanti selain juga membentuk persepsi dan juga rasa percaya bagi konsumen, ini juga sebagai brand positioning. Artinya kalau kita mengharapkan adanya investor-investor yang masuk ke desa, brand ini juga bermanfaat untuk perusahaan atau investor yang masuk itu langsung langsung percaya, "Oh kalau di desa Kaliangkrik itu seperti ini orang-orangnya, seperti ini nanti desanya." Jadi mereka akan dengan mudah untuk, penetrasi ke masyarakat dan juga membangun atau menggelontorkan dana untuk investasi. Nah, di sini ada beberapa unsur-unsur branding itu apa saja. Jadi macam-macam ya, tadi kita sudah melihat ada contoh-contoh yang tadi ada Kulon Progo, ada Bantul, ada Desa Pujon, ada Pujon, ada Desa Poncokusumo tadi ya Bapak Ibu. Itu ada beberapa unsur-unsur yang sebenarnya sudah termasuk di sini, ada logo, kemudian ada tampilan visual yang seperti apa, ada nama mereknya apa. Nah, kalau kita berbicara mengenai unsur-unsur branding, yang di sini kan saya masukkan ada 6 unsur-unsur, ada nama merek, ada logo, ada tampilan visual, ada juru bicara, ada suara, dan juga ada kata-kata. Kita kalau misalkan ingat-ingat kembali, sorry, kita ingat
kita ingat mengenai Indomaret. Nah, di Indomaret ini kita kan sangat-sangat paham, familiar logonya seperti apa, tagline-nya seperti apa, kemudian bahkan lagunya pun mungkin bahkan Bapak Ibu sekalian ingat ya, dan juga maskotnya itu siapa, Bapak Ibu pasti sekalian tahu. Nah, oke, coba saya share screen lagi. Ini. Indomaret ya. Nah, ini logonya dengan logo merah, biru, kuning, kemudian ini kan semua warna-warna primer ya Bapak Ibu. Dan juga di sini ada tagline-nya mudah dan hemat. Di sini selain logo, tagline dan juga warna, di sini juga ada tulisan dan juga ada maskotnya yang biasanya tuh kalau pas lagi ada diskon besar-besaran atau lagi ada basah dia pasti muncul ya ini logonya. Nah, ini si Domar ini. Kemudian juga ada lagu atau jingle Indomaret yang biasanya juga dimainkan di TV-TV di dalam tokonya. Oke, kita kembali lagi ke slide kita sebelumnya. Oke, jadi tadi Indomaret sudah memenuhi ya, kalau dari tampilan unsur-unsurnya sudah memenuhi semua. Nah, nanti rencananya kita juga diharapkan dari Desa Kaliagang juga Temanggung akan membuat branding yang seperti ini gitu. Walaupun tidak lengkap, tapi kalau bisa itu mewakili dari sebagian besar unsur-unsur yang ada disebutkan di sini. Oke, nah di sini saya mengambil contoh Pujon Kidul. Sebetulnya ada beberapa publikasi yang dibuat. Nah, publikasi itu memang cukup banyak dan tidak hanya 1 atau 2 publikasi, ada berbagai macam publikasi. Nah, tapi saya berfokus awalnya pada 3, karena sama-sama mempunyai background yang destination branding dan juga itu desa wisatanya hampir mirip-mirip dengan tema yang akan diangkat Kaliagang juga Temanggung. 3 itu adalah Desa Bermi, kemudian Desa Kemiren, yang sebenarnya ada juga Desa Pujon Kidul. Nah, tapi di antara 3 itu saya memilih untuk memasukkan Pujon Kidul sebagai contoh karena di sini saya kira konsepnya yang desa wisata dan juga lebih fokus pada alam pedesaan itu cocok dengan Desa Kaliagang dan juga Temanggung. Desa Bermi sebetulnya juga sama, hanya mungkin menurut saya di Pujon Kidul ini lebih lengkap dan juga di Bermi itu fokusnya lebih ke wisata air. Kalau untuk Kemiren itu fokusnya dia desa wisata, cuman dia fokusnya lebih ke budaya dan juga adat ya Bapak Ibu. Nah di sini kita bisa lihat ada ini contoh-contoh logonya, ada contoh-contoh logo, kemudian ada bagaimana cara membuat merch. Di sini yang nanti jadi oleh-oleh, ada muknya didesain seperti apa, kemudian road banner-nya, penunjuk jalannya seperti apa. Di sini juga ada desain banner untuk website-nya seperti apa. Di sini juga cukup lengkap. Maka dari itu saya memasukkan ini sebagai contoh untuk Desa Kaliagang dan juga Temanggung. Oke, nah jadi ketika kita akan membentuk brand positioning atau kita ingin membuat destination branding yang efektif dan juga efisien, itu kita juga harus membuat analisa, yaitu berdasarkan SWOT atau SWOT. Nah, ini ada strengths, weakness, dan juga opportunities, dan juga ada threats. Nah, di sini ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Tidak hanya dari luar maupun tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam desa sendiri ya Bapak Ibu. Nah, ini kita cenderung untuk mengidentifikasi faktor-faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi apa yang kita akan lakukan ke depan ketika kita menemukan ancaman tersebut, peluang tersebut, supaya kita bisa membranding ini nanti sesuai sasaran gitu. Oke, ini kita ambil contoh Desa Pujon Kidul tadi. Strength-nya apa? Strength-nya sebenarnya hampir sama. Di sini dia berfokus pada bahwa ini di kawasan yang sebagai destinasi berlibur masyarakat perkotaan. Kemudian juga pernah diliput secara eksklusif oleh Kementerian Pariwisata, dan juga di sini juga punya keindahan alam yang menjadi ciri khas, di mana yang masih asri dan juga masih banyak pegunungan-pegunungan, dan juga banyak sumber daya manusia yang bisa diajak untuk bekerja sama membangun desa tersebut.
di sini kita juga mungkin bisa sedikit banyak tahu bahwa ada kesamaan peluang dan juga ancaman. Peluangnya apa? Di sini peluangnya kita tahu bahwa banyak wisatawan dari perkotaan yang membutuhkan tempat refreshing, referensi tempat wisata baru yang bisa melepas penat dari kesibukan di kota. Nah, kemudian juga mungkin ancamannya adalah kita sekarang banyak sekali menemukan desa-desa wisata yang sebenarnya konsepnya mirip gitu. Nah, oleh karena itu kita nanti berusaha untuk menemukan potensi kita tuh di mana gitu. Nah, kemudian weakness-nya apa? Di sini mungkin harga paket wisata yang cenderung mahal, kemudian ini promosi yang kurang efektif itu juga menjadi kelemahan kita sekarang gitu. Atau mungkin juga SDM yang masih terbatas karena untuk mengelolanya diperlukan SDM yang juga lumayan paham gitu untuk mungkin dari segi promosi, dari segi marketing seperti itu. Nah, ini ada 3 hal yang cukup penting untuk branding. Di sini yang saya tekankan adalah gimana kita melakukan brand atau membentuk brand positioning. Di sini perlu 2 hal yang nantinya akan membentuk brand positioning ini. Yang pertama ada brand essence, yang kedua ada consumer insight. Nah, di sini esensi brand itu apa sebetulnya? Jadi kita kalau secara gampangnya esensi brand atau brand essence itu adalah jiwa apa yang kita punya gitu. Jadi ini semacam jiwa di desa itu yang ingin kita gambarkan atau ingin kita tunjukkan kepada wisatawan atau calon wisatawan. Misal, kita menggali jiwanya itu dari apa? Dari fungsinya, tempat refreshing, tempat catering, tempat untuk kembali ke desa, dan juga diferensiasinya. Misalkan apa yang kita punya dari tempat-tempat yang itu bedanya kita tuh apa gitu. Kemudian yang ketiga personality. Kita desanya tuh seperti apa? Desa yang sejuk kah? Kemudian desa yang masih asri kah? Alami, penduduknya yang guyup, rukun, ramah dan juga hangat. Dan juga dari segi otoritasnya misalkan pernah dinobatkan sebagai desa yang asri dan sebagainya. Yang kedua, ini kita juga harus tahu kita itu tadi sudah saya sebutkan mengenai consumer insight. Nah, consumer insight ini kita temukan dari sini. Kita harus memetakan dari segi demografis, segi geografis, segi psikografis, dan juga kebiasaan. Saya juga lagi-lagi mengambil contoh dari Desa Pujuan Kidul. Di sini dijelaskan bahwa secara geografisnya kita sudah tahu kalau di Temanggung Kali Angkrik pasti yang ditargetkan adalah warga masyarakat di DIY dan juga Jawa Tengah gitu. Nah, primernya adalah yang primer itu adalah masyarakat sekitar di Magelang gitu. Kalau wisatawan luar Magelang itu ya pastinya yang target yang sekunder. Untuk demografis saat ini kita kan sangat berfokus ya kita bisa menargetkan dewasa yang mungkin usia yang sudah 40 tahun ke atas, 30 tahun ke atas. Tapi sekarang kebanyakan kita kan demografisnya dipenuhi oleh kebanyakan anak-anak muda. Jadi target kita yang paling banyak saat ini adalah yang usia 18 sampai 35 tahun dan juga masih pekerja muda, masih siswa, masih mahasiswa dan sosial kelasnya itu masih menengah ke atas. Untuk psikografisnya misalkan mereka ini pribadi yang seperti apa, yang easy going, suka bersosialisasi, suka hal-hal yang baru, suka tantangan, kemudian selalu ingin eksis dan juga rasa ingin tahu yang tinggi. Kita juga menganalisis bagaimana kebiasaan mereka yang mungkin suka traveling, suka berwisata sebagai refreshing, kemudian suka up to date ya, kalau misalkan teman-temannya upload ini, dia ikut-ikutan ini gitu. Teman-temannya eksis, dia ingin ikut eksis, seperti itu. Nah, setelah tadi saya menyebutkan adanya jiwa dari destinasi itu apa, dari tadi fungsinya itu seperti apa, kemudian diferensiasinya seperti apa. Di sini kita dan digabungkan dengan consumer insight atau sasarannya tadi seperti apa, kita menemukan brand proposition-nya. Nah, tapi ini juga perlu disampaikan Bapak Ibu, perlu disampaikan kepada halayak. Kita tuh posisi kita seperti apa gitu. Dari sini dibagi menjadi 2. Jadi
bahkan 3, jadi dibagi 3. Yang pertama secara visual, komunikasi secara visual. Yang kedua komunikasi dengan kita mau menyampaikan apa gitu kepada calon wisatawan ini gitu. Yang ketiga, gimana kita menyampaikannya. Jadi secara visual dan juga what to say atau apa yang mau disampaikan. Yang ketiga, how to say, bagaimana penyampaiannya. Saya ambil contoh lagi dari Desa Pujon Kidul. Di sini kita lihat ada desain banner. Nah, di sini bahkan ini billboard ya. Jadi ini tuh ada foto Desa Pujon Kidul dengan wisatawan yang sedang bercengkrama di tengah-tengah pedesaan. Kemudian di sini diberikan juga penyampaiannya yang asiknya liburan di desa gitu kan. Di sini kita bisa pecah lagi. Sebenarnya kalau dari publikasinya yang ingin disampaikan itu apa sih? Mereka ingin menyampaikan bahwa dengan berkunjung ke desa wisata Pujon Kidul itu memberi pengalaman seperti pulang ke kampung halaman sendiri. Kemudian mereka membuat cara-cara kreatif bagaimana kita menyampaikan ide tadi dengan pembawaan yang asyik dan juga kreatif gitu. Sehingga mereka memasukkan tagline pengalaman asyik pulang ke desa gitu. Dan yang nantinya itu akan berubah menjadi asiknya liburan di desa. Dan tidak lupa juga disertai dengan unsur-unsur fotografi dari potensi desa Pujon Kidul sendiri. Nah, kita lihat dari logo desa wisata ini. Cukup menarik ya Bapak Ibu. Saya rasa ini juga bagus dan ini tidak main-main gitu. Karena dari segi pemilihan huruf, font, tulisan, dan juga warna serta gambar itu tidak bisa main-main. Jadi kalau bisa, namanya logo brand itu kan harus merepresentasikan atau mewakili apa yang kita punya gitu. Kalau desa kita punya pegunungan, kita yang menggambarkan pegunungan itu. Kemudian kita tidak bisa memasukkan warna yang tiba-tiba oranye, hijau gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi warna juga menggambarkan unsur apa yang kita temui paling sering di daerah itu gitu. Di Pujon misalnya, mereka memilih warna logo dan juga tulisan itu juga diadaptasi dari fotografi fotografi kondisi alam di tempat itu gitu. Nah, di sini mereka menginginkan desa wisata ini sebagai tempat yang ramah, hangat, alami, tenang, tradisional dan juga guyup. Dan mereka menggunakan warna-warna yang didominasi warna-warna tanah. Di sini ada warna kaki, coklat, oranye, dan juga ada warna hijau. Nah, begitupun juga nanti untuk desa Temanggung dan juga Kaliangkrik. Kita lihat dari fotografi desanya, yang paling banyak dan tersebar di desa ini tuh apa gitu. Pegunungan yang macam apa gitu. Pegunungan dan juga perbukitan dan juga mungkin sawah atau mungkin rumah-rumah penduduk yang diwarna-warni bagaikan di Nepal itu juga nanti akan dimasukkan ke dalam logo desa kalian dan juga Temanggung. Oke, next. Nah ini kita lihat di logo ini itu ada 2 tipe huruf sebetulnya yang mereka gabungkan. Kenapa demikian? Mereka jadi tadi saya singgung masalah warna. Sekarang masalah warna dan juga sekarang masalah font atau tulisan. 2 hal ini sebenarnya sangat berkait gitu. Tadi warna ada psikologi warna. Kenapa kita harus memilih warna A, B, C, D gitu. Kemudian kita menggunakan font ini, font A dan font B, font 4 dan font 5. Kenapa kita memilih font yang seperti ini? Nah, mereka sebenarnya punya tipe huruf yang digunakan dalam perancangan branding. Ada yang Berkshire, Swatch, dan juga ada yang Butler. Yang kedua-duanya itu yang katanya semi curly. Mereka menganggap bahwa 2 tipe ini itu yang mengesankan keramahan dan juga kesan-kesan juga tradisional. Oke. Nah, jadi tadi sebetulnya gabungan ya, gabungan antara warna, kemudian bentuknya logonya seperti apa, dan juga ada tulisannya seperti apa.
Nah, 3 hal ini yang nanti menentukan personality brand-nya itu akan seperti apa. Kita mau dikenal orang tuh seperti apa desanya, gitu. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh media yang mungkin bisa digunakan sebagai bahan branding. Yang nantinya kita juga akan memasukkan tadi setelah kita bentuk tagline-nya apa, kemudian simbolnya seperti apa, warnanya apa, kemudian apa pembahasannya seperti apa, dan juga mungkin maskotnya apa, kita bisa mulai membuat media-medianya. Yang pertama bisa kita masukkan dalam billboard, kemudian dari penunjuk jalan ya. Oke. Nah, ini ada brosur untuk promosi. Di sini juga ada desain road banner, banner di jalan-jalan itu. Ada juga website, nanti akan dikembangkan juga menggunakan logo dan juga foto-foto hasil fotografi alam atau destinasi wisata yang ingin ditampilkan. Di sini juga ada desain Instagramnya mau dibuat seperti apa, kemudian di sini juga ada website banner. Nah, ini sudah masuk ke pelatihan ekonomi. Nanti ada kemungkinan juga akan saya cantumkan di YouTube atau di video, selain produksi merchandise, ini juga akan nanti mungkin ide makanan-makanan khas yang akan dibuat atau akan dijadikan referensi nantinya ketika program ini sudah berjalan. Nah, ini merch-nya ada berupa kaos dan juga ada seragam pegawai. Di sini juga ada contohnya, ada tote bag, gantungan kunci, dan juga pin, serta ada cangkir. Nah, sebetulnya tidak harus seperti ini, tapi karena target kita usia yang muda gitu, masih remaja dan juga masih usia 18 sampai 30, bahkan awal-awal belum menuju 40, kami kira semua bahwa kita perlu produk-produk yang beda, produk-produk yang baru dan cukup kreatif, sehingga sasaran kita ini bersedia membeli dan juga tidak keberatan untuk memakainya gitu. Karena kan semakin dibeli, dipakai kemana-mana kan juga sebagai promosi dari mereka untuk kita gitu. Nah, oke, saya kira sekian dari saya penyampaian mengenai branding dan juga pengolahan ekonomi yang cukup singkat. Semoga tadi penyampaian saya berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan semoga bermanfaat serta dapat dijadikan referensi atau acuan untuk menginisiasi branding ataupun rebranding desa wisata Kaliangker dan juga Temanggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.